Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarih, yakni Allah menentukan akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya, yaitu nikmat iman dengan mengimani apa yang dibawa oleh para nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihim al-bahiyyatis samiyah. Dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usallim wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal yang saleh. Amma ba'du. Kita membaca sedikit mengambil keberkahan daripada manaqib Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid Nabi, berkat kita membaca manaqibnya hamba Allah yang saleh, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat dunia kita, hajat akhirat kita. Diberikan kesehatan zahir maupun batin, diberikan panjang umur dalam taat, dijauhkan daripada segala macam bala dan musibah, dan mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita yang singkat ini dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Majelis yang dibacakan di dalamnya tentang orang-orang saleh adalah majelis yang insya Allah akan tersambung dengan orang saleh tersebut. Jadi kalau kita membaca manaqibnya orang-orang saleh, maka sir yang ada pada diri orang saleh itu insya Allah akan sampai kepada kita. Jadi insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita zauq, rasa yang kada bisa diungkapkan dengan lisan. Kadang-kadang dipanderakan itu, lisan itu kada sesuai dengan apa yang dirasa. Kita kalau makan lombok, biar kita padas lombok itu. Antara lisan kita menyifatkan padas itu lain dengan apa yang kita rasa. Jadi kalau hendak mendapatkan sir daripada orang-orang saleh, para wali-wali Allah, duduk dengan mereka. Duduk dengan orang-orang saleh, maka kita akan merasakan sir daripada orang-orang saleh itu. Nah, ketika kita sudah duduk dengan mereka,
apa yang kita rasakan daripada kenikmatan-kenikmatannya kada bisa diungkapkan dengan lisan. Ya ada memang para wali-wali Allah mengungkapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi hanya pada orang-orang tertentu. Ujar Imam Syafi'i, tidak mungkin aku menebarkan mutiara-mutiara kepada kambing-kambing. Sia-sia jadinya kan. Nah, jadi sesuatu yang bersifat rahasia itu bisa disampaikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita yang duduk semacam ini tidak bisa semuanya disampaikan. Cuma kita rasakan nikmatnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam majelis para sahabat sedang mengisahkan para nabi-nabi Allah terdahulu, mengisahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Apa ujar Nabi, la an ajlisa fi misli hadzal majlis ahabbu ilayya an a'tika arba'a riqabin. Duduknya aku di dalam majlis yang seperti ini itu lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 orang budak. Jadi duduk di majlis yang di dalam majlis itu kita bacakan tentang sejarah orang-orang soleh. Ujar Nabi, duduk di majlis itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 orang budak. Artinya majlis yang semacam ini majlis yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Kalau itu disenangi oleh Nabi Muhammad, berarti di situ ada ridha Allah. Jadi walhamdulillah kita bisa duduk di majlis ini. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita sekalian. Dan Allah ridha kepada orang yang menjadi sabab kumpulnya kita di dalam majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit mengambil berkah daripada Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad Samman, beliau bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau dilahirkan di kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Beliau adalah seorang wali kutub. Beliau adalah seorang wali kutub. Dan beliau adalah orang yang menunggu, menjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Jadi penunggu makam Rasulullah. Siapa yang hendak ziarah kepada Rasulullah, maka hendaklah minta izin kepada Syekh Muhammad Samman. Apabila ziarah ke makam Rasulullah di masa itu tiada minta izin kepada Syekh Samman, maka niscaya ziarahnya sia-sia, kalau sah pada zahirnya sekalipun. Kalau orangnya sudah wafat, ya ditawasuli aja. Kita tawasul bila hendak ziarah kepada Rasulullah, tawasul kepada Syekh Muhammad Samman. Apalagi bila pinang alih hendak ziarah, dihalang-halangi atau sasak dan lain sebagainya, coba tawasul kepada Syekh Muhammad Samman. Insya Allah beliau akan membantu kita sampai kepada Rasulullah. Dan adalah Syekh Muhammad Samman, tabiatnya beliau kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada segala orang yang alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Jadi Syekh Muhammad Samman ini kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, kasih sayang kepada orang alim, kepada orang yang berilmu. Kenapa kita harus kasih sayang? Sebagaimana Syekh Samman, beliau mencurahkan kasih sayangnya kepada orang yang berkaitan dengan ilmu.
baik penuntut ilmu atau orang yang membawa amanah ilmu, yaitu para ulama. Karena ilmu itu dengannya Rasulullah diutus. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu mu'alliman." Aku ini diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar yang mengajarkan ilmu. Di antara keagungan ilmu, kemuliaan ilmu, Rasulullah itu pernah bersabda, "Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid." Ujar Nabi SAW, hadir duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Majelis yang kita hadiri ini majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu. Pian berapa jam sudah duduk di majelis ini? Adalah 2 jam. Adalah 2 jam. Dari jam 7:30 lah mulai. Ini sudah jam andai kata ada orang dari jam 7:30 tadi sholat sunnah, tapa imbai sidin takbir Allahu Akbar, tapa imbai dengan kita duduk di sini. Lalu kena tuntung kita dari majelis ini, tapi kada dihitung makanannya lah. Kalau dihitung makanannya dan dihitung. Masa kita ke makanan lain lagi. Tuntung kita dari majelis ilmu, tuntung juga orang yang sembahyang itu. Kira-kira dapat lainnya sembahyang sunnah 1000 rakaat? Dapatlah kira-kira. Kada dapat. Andai kata ia dapat sembahyang 1000 rakaat di waktu itu, duduknya kita di dalam majelis ilmu, kita masih lebih baik. Kita masih lebih baik. Bahkan ujar Nabi, duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada melayat 1000 orang yang meninggal dunia. Kita aja nih, kalau misalnya mendatangi orang meninggal, jam berapa meninggalnya? Oh, malam tadi. Pagi kita melayat, jam 8 pagi kita melayat, selesai biasanya dikubur jam berapa? Oh, tengah hari biasanya. Dari jam 8 sampai zuhur itu 1 orang aja. 1 orang. Andai kata dalam 1 hari itu kita mampu mengantarkan 1000 jenazah, mulai disembahyangkan sampai dengan dikuburkan, pahalanya luar biasa gananya. Ujar Nabi SAW, "Man tabi'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang mengiringi jenazah, kemudian ia mensolatkan jenazah itu, maka dia mendapatkan pahala sebesar qirat. Qirat itu ujar Nabi mithlu Uhud, gandalnya nang kayak gunung Uhud. Jadi sekali kita mengiringi jenazah sampai dengan kita menyembahyangkan, kita dapat pahala gandalnya nang kayak gunung Uhud. Wa man tabi'aha hatta yafrugha minha falahu qiratan. Tapi barang siapa yang mengiringi jenazah sampai dengan menyembahyangkan, sampai dengan tuntung dikuburkan, maka ia mendapatkan 2 qirat, berarti 2 gunung Uhud pahalanya. Itu kita bayangkan 1 jenazah. 1 jenazah pahalanya ganal deh. Apalagi kalau kita mampu mengantarkan 1000 orang jenazah sampai dengan dikuburkan. Itu pahalanya kayak apa? Bayangkan ganalnya.
Itu dibanding dengan pahala kita duduk di majelis ini, jar Nabi, lebih afdol pahalanya kita duduk di majelis ilmu. Jadi luar biasa. Kalau kita dapat pahala nang ganal ini, lebih ganal lagi Haji Muhsin pahalanya. Kenapa? Sidin sababnya kita duduk di sini. Lamun jar sidin kita para idul malam ini kan duduk kita, ya kan? Yang kawan jangan perai aja. Nah, istiqomah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Bukan hanya itu, Nabi menambahkan lagi pahalanya. Wa min iyadati alfi marid. Bahkan lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pian, kalau masuk ke rumah sakit Murjani itu menghitung orang garing suahlah. Andai kata nih kita hitung ada 1000 orang garing di rumah sakit itu, kita elangi satu-satu. Lamun me elangi kan kada nyaman, bawa tangan kosong aja. Pasti ada yang dibawa. Sekadanya kita berhadiah lah di amplopi misalnya. Menukar buah, nukar ini dan itu, tambah banyak lagi. 1000 orang sakit kita jenguk, kita elangi. Kira-kira membutuhkan berapa waktu itu? Ujar Nabi, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsina. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, pian besokan meelangi orang garing. Pagi waktunya, 1 orang garing kita elangi pagi. Ujar Nabi apa? Maka 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya sampai datang waktu sore. Bayangkan pian, 70.000 malaikat beristighfar untuk kita. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya. 70.000 malaikat itu. Sampai apabila? Sampai sore. Itu kalau kita meelangi 1 orang garing. Kalau 2 kali lipat. Kalau 1000 kali lipat. Kayak apa gananya meelangi orang garing? Dan apabila kita meelangi orang garing di waktu sore, malaikat 70.000 akan istighfar untuk kita sampai datangnya waktu pagi. Tapi apa ujar Nabi? Duduk di majelis ilmu masih lebih afdol dari meelangi 1000 orang garing. Makanya Syekh Saman ujar Sidin dalam kitab Manaqib ini, beliau kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang-orang yang berilmu. Karena ilmu itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama itu pewaris-pewaris Nabi. Al-anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm fa akrim bihim warithan wa mawrutha. Para ulama itu pewaris Nabi. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesugih apapun Nabi itu, begitu ia meninggal dunia, begitu Sidin meninggal dunia, tidak meninggalkan harta untuk diwaris. Soalnya yang mendengar ada orang mewarisi harta Nabi Sulaiman, atau mewarisi harta Nabi Daud, atau mewarisi harta Nabi Yusuf. Nah ini 3 nang ulun sampatakan nih. Nabi nang sugih. Nabi Sulaiman tuh raja penyugihnya. Nabi Daud tuh raja juga penyugihnya. Nah, kalau Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf itu tangan kanannya raja. Sugih. Apakah mewariskan harta? Tidak mewariskan dinar dan dirham.
Innama warrasul ilm, yang diwariskan mereka adalah ilmu. Yang mewariskan nabi, yang menerima warisan para ulama, nang diwariskan ilmu. Alangkah mulianya mereka yang mewariskan, yang diwariskan, dan penerima warisannya. Jadi kalau pian duduk di majelis ilmu, berarti kita sedang bagi-bagi warisan Nabi. Makanya sahabat Abu Hurairah, setelah Nabi wafat, beberapa waktu setelah Nabi itu meninggal dunia, Sidin pernah naik di atas meja di pasar, di tengah pasar. Baku ciak Sidin, siapa yang hendak warisan Nabi, ujar Sidin, aku akan membagi-bagikannya. Dengar warisan Nabi, kumpul orang banyak di pasar. Begitu orang kumpul banyak, ujar Sidin, dengarkan ini warisan Nabi. Rupanya Sidin menyampaikan hadis-hadis Nabi. Aku pernah mendengar Nabi mengatakan ini macam-macam. Itu warisan yang dibagi. Nah, kita kalau duduk di majelis ilmu, otomatis tersambung nih dengan warisan ini. Kita berpegang dengan warisan Nabi sampai kepada Nabi. Makanya penting benar kita duduk di majelis ilmu itu, penting. Khususnya santri-santri. Untung benar bilanya sudah dimasukkan kuitan ke pesantren. Itu untung luar biasa. Jadi jangan dibuang-buang kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dekat dengan ilmu, dekat dengan ahli ilmu. Nah, itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad Samman, beliau suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada orang yang awam dan khawas. Jadi di antara tabiatnya Syekh Samman itu Sidin suka berkhidmat, melayani. Berkhidmat itu artinya melayani. Siapa yang dilayani Sidin? Orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Artinya yang dilayani adalah orang-orang yang cinta lawan Rasulullah. Yang dilayani adalah umat Rasulullah. Nah, di sini ulun sampaikan penting kita melayani umat Nabi Muhammad. Kalau kita melayani umat Nabi Muhammad, itu sama dengan kita melayani Nabi Muhammad. Kalau ada misalnya aja nih. Misalnya, ada seorang kiai, seorang guru luar biasa, alim luar biasa, Sidin baingu kambing umpamanya nih. Lalu ujar guru, ujar kiai, mengatakan kepada muridnya, "Nah, tolong cariakan rumput gasan kambing." Lalu nang murid mencariakan rumput. Itu hakikatnya si murid melayani kambing, apa si murid melayani gurunya? Kalau kita tuh mencariakan rumput gasan kambing, kambingnya pun guru kita. Kita ini hakikatnya sebenarnya melayani siapa? Melayani kambing, enggak melayani guru kita kan? Melayani guru. Ketika kita melayani umat Nabi Muhammad, kita melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hendak lakas sampai, kayak itu aja lah bahasanya. Ujar Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, di antara jalan yang cepat menyampaikan kita kepada Allah, berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad. Itu di antaranya. Berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad. Dan adalah tabiatnya Syekh Muhammad Samman itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, telah hendak jadi orang mulia, berbakti kepada ibu dan bapak. Dan lagi ia mengekalkan musyahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi banyak-banyak melawani hawa nafsu. Jangan mengumpati terus dengan hawa nafsu.
Jadi kita yang mengendalikan hawa nafsu, jangan hawa nafsu mengendalikan kita. Kalau hendak selamat, jangan selalu mengumpati ajakan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu ajakannya nang kada baik. Karena ajakan hawa nafsu itu kada baik, jangan terlalu diumpati. Kita sabar-sabar aja. Jangan tergoda dengan manisnya dunia. Apalagi santri. Ada santri kawan misalnya nih, kada jadi santri, pinarami di luar sana. Kata apa, sabar aja kita. Zuliltu taliban wa ujiztu matluban. Waktu jadi santri kita memang merasa rendah, merasa terhina, kada hafal didiriakan oleh guru, kada hafal dipukul oleh guru, kada usah meraju bila jadi santri. Kena bila ilmu ikam dicari oleh orang, di situ ikam akan merasakan betapa mulianya orang yang berilmu. Ketika ikam memiliki ilmu, di situ ikam didatangi orang untuk mengambil ilmunya. Begitu orang mengambil ilmu dari kita, nah di sini kita diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Jangan dengan ilmu itu mencari daripada dunia. Jangan cari dunia. Dunia itu yang mengadakannya siapa? Allah. Dunia itu yang mengadakannya Allah. Kalau kita beribadah, ibadah ilmu, lalu dengan ibadah tadi itu kita berharap dapat dunia. Lah dunia itu hakikatnya ada, yang mengadakannya Allah. Jangan sampai nang diadakan oleh Allah itu menghalangi kita daripada Allah nang mengadakannya. Paham lah maksudnya? Dunia ini kada ada diadakan oleh Allah. Lalu kita beribadah mencari dunia ini. Lalu kita kalahkan Allah demi dunia ini. Allah kalah dari dunia ini, kalah. Padahal ini kada ada yang mengadakannya Allah. Jangan sampai Allah nang mengadakan dunia kalah oleh dunia. Rugi kita. Ini mencapai puncak daripada kerugian. Nang mengadakannya kita jauhi. Kita mendekat kepada nang diadakannya. Jadi yang ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara wasiat Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu, beliau mewasiatkan kepada kita lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Jadi sembahyang jangan kada berjamaah. Dan sembahyang Jumat, jangan sampai laki-laki meninggalkan sembahyang Jumat. Nang kada sembahyang Jumat tuh bebinian, orang garing, orang musafir, apalagi orang sakit, ya lah. Amun kada sembahyang Jumat, bisa jadi itu bebinian, bisa jadi itu orang musafir, bisa jadi itu orang sakit, ya lah. Dan membanyakkan akan zikrullah, berzikir kepada Allah. Banyaki zikir kepada Allah. Ghuduwan wa asyian, di waktu pagi maupun di waktu sore. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri atau duduk. Wa ala junubikum, bahkan dalam keadaan berbaring. Dan lazimkan oleh kamu sekalian akan
muraqabah dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaki sholawat kepada Nabi. Banyaki sholawat kepada Nabi SAW. Dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik itu kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan ibadah dan keyakinan serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad Saman memasani kita banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Nah, di sini ulun bacakan satu sholawat. Sholawat ini disebut dengan sholawat Fatimiyah. Dibaca hari Jumat limbah asar sampai sore. Sholawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu limbah asar hari Jumat dibaca 80 kali. 80. Itu ngarannya sholawat Fatimiyah, sholawat Siti Fatimah. Siapa yang membaca sholawat ini di hari Jumat sore sehabis asar 80 kali, maka akan diampuni dosanya 80 tahun. Santri adalah yang umurnya 80 tahun. Kita membaca itu dosa 80 tahun diampuni. Dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca sholawat itu 80 kali sehabis asar, maka akan dituliskan baginya ibadah selama 80 tahun. Nah, amalkan tuh walaupun sekali mengamalkan. Fa'amal walau bil usyri zakati, amalkan. Kalau kita dapat ilmu itu diamalkan minimal 1/10 dari yang kita dengar itu kita amalkan. Ulun misalnya nih di majelis ini nyampaikan 10 ilmu. Ke-10-nya itu kita amalkan. Harus kita amalkan. Kalau kadakawa satu barang dari yang 10 itu kita amalkan. Ada 10 ilmu, kadakawa mengamalkan seberataan, satu barang yang kita amalkan. Kalau kada, maka kita akan kehilangan berkah daripada ilmu. Al-ilmu yahtibu ilal amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu menyeru kita, ayo amalkan aku jar ilmu. Nah, pian dapat ilmu berapa malam ini? Banyak ilmu dapat. Nah, ilmu nang pian dapat itu memanggil pian, amalkan aku. Kalau kita kadang memenuhi panggilan, seruan daripada ilmu untuk mengamalkan, artinya kita kadang mengamalkan, wa illa irtahal, ilmu itu akan pergi meninggalkan kita. Bukan pergi ilmunya, bukan nang limbah hafal lalu kada hafal, kada, tapi berkahnya nang pergi. Jadi kita hilang daripada keberkahan ilmu. Berkah itu apa? Ziyadatu khairin, tambah kebaikan. Artinya kalau kita mengamalkan ilmu, karena ilmunya ditambah oleh Allah. Ilmunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu itu, ilmu kita bertambah. Nah, nang tambahannya itu ngarannya ilmu laduni. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita bersungguh-sungguh amalkan ilmu karena Allah memberi kita jalan untuk mendapatkan penambahan ilmu. Nah, ini aja sedikit dari manaqib nang ulun sampaikan. Ini banyak nang lain manaqibnya pada manaqibnya.
Insyaallah berkahlah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la dhurran illa kashafta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana